Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, how are you today? I'm glad to see you again and I hope you have been well. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk itu mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan anak-anak yang pertama dapat memahami konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dan yang kedua diharapkan anak-anak dapat menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk itu, mari langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Check it out. Di sekolah dasar, anak-anak sudah mengenal operasi hitung sederhana beberapa bilangan bulat, terutama operasi penjumlahan dan juga operasi pengurangan. Nah, berikut ini diuraikan kembali berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat yang diperdalam dengan pemahaman di berbagai kondisi dan juga permasalahan. Untuk operasi hitung yang pertama adalah operasi penjumlahan. Dan untuk memahaminya, mari kita simak contoh permasalahan berikut ini. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Sebagai alternatif penyelesaiannya, permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan mencari hasil dari 3 ditambah 4. Kita bisa menggunakan garis bilangan untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka posisi mula-mula berada di angka 3. Kemudian, karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti terus bergerak 4 satuan ke kanan, sehingga posisi akhir berada di angka 7. Berarti bahwa 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa boneka yang dimiliki Mia sekarang sebanyak 7 boneka. Nah, selanjutnya untuk operasi hitung yang kedua adalah operasi pengurangan. Berikut ini contoh permasalahannya. Mia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Mia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Mia sekarang? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, berikut alternatif penyelesaiannya, di mana permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara menentukan hasil pengurangan 6 dikurangi 2. Perhatikan bahwa 6 dikurangi 2 sama dengan penjumlahan 6 ditambah negatif 2. Dengan menggunakan garis bilangan, awalnya Nia memiliki 6 pasang sepatu, maka posisi mula-mula berada di angka 6. Dan karena dikurangi 2 pasang sepatunya, atau bisa diartikan ditambah negatif 2, berarti posisi bergeser ke arah kiri 2 satuan, sehingga berada di posisi angka 4. Berarti bahwa 6 dikurangi 2 atau sama dengan 6 ditambah negatif 2, hasilnya sama dengan 4. Jadi diperoleh banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 4 pasang sepatu. Nah, selanjutnya penting untuk dipahami anak-anak semuanya, sebuah bilangan apabila ditambah dengan bilangan positif, maka pada garis bilangan ditunjukkan dengan pergeseran posisi ke arah kanan. Sebaliknya, apabila ditambah dengan bilangan negatif, maka pergeseran posisi ke arah kiri. Selain itu, sebuah bilangan apabila dikurangi dengan bilangan positif, maka pada garis bilangan ditunjukkan dengan pergeseran posisi ke arah kiri. Sebaliknya, apabila dikurangi dengan bilangan negatif, maka pergeseran posisi ke arah kanan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perlu dipahami juga berkaitan dengan konsep selisih 2 bilangan bulat, di mana selisih antara 2 bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Oke,
Kita dapat mencari selisih dari dua bilangan dengan cara bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Misalnya adalah selisih antara negatif 2 dengan 3, di mana selisih bilangan-bilangan tersebut dapat kita cari dengan cara mencari hasil pengurangan dari 3 dikurangi negatif 2, dan hasilnya adalah 5. Sebagai contohnya, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, berikut alternatif penyelesaiannya, di mana negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut, sedangkan negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah permukaan laut. Kita tahu bahwa negatif 2 lebih besar daripada negatif 5, sehingga untuk mencari selisih kedalaman pada permasalahan, maka dapat kita tuliskan dengan cara mencari hasil pengurangan antara negatif 2 dikurangi negatif 5. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Dari ilustrasi tersebut diperoleh bahwa negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut adalah 3 meter. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ketika masih di sekolah dasar, anak-anak sudah mempelajari banyak berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk melihat kembali sejauh mana ingatan anak-anak berkaitan dengan materi tersebut, silahkan anak-anak mengerjakan soal latihan berikut ini. Dan setelah anak-anak mengerjakan soal latihan tersebut, jangan lupa anak-anak silahkan mengumpulkan pekerjaan tersebut melalui e-learning sekolah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian tadi pembelajaran berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Adakah yang masih belum paham? Apabila masih ada yang belum paham, silahkan anak-anak dapat menyimak kembali video pembelajaran ini atau dapat bertanya secara langsung kepada Pak Heri. Oke, langsung saja mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thanks for the attention and see you on the next lesson. Pak Heri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua anak itu hebat. Bye bye.